datang di channel Iruma Cesa, tempatnya berbagi tips and trik. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Teorema Pitagoras, yaitu tentang menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya, agar kamu memahami konsep dari Teorema Pitagoras secara utuh. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami konsep Teorema Pitagoras, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, menyusun kembali rumus Pitagoras pada berbagai segitiga siku-siku, dan menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu Teorema Pitagoras? Sebenarnya, kalian sering loh melihat konsep Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, seperti atap rumah, jembatan gantung, tangga rumah, lapangan sepak bola, tangga dan dinding, ataupun tenda kemah. Kalau kita perhatikan, semua bangun itu membentuk suatu bangun datar segitiga siku-siku. Berbicara tentang segitiga siku-siku, bangun datar ini memiliki ciri khas tersendiri loh. Ada suatu teorema yang melekat dengan segitiga siku-siku, seperti yang sedang kita bahas di video ini. Teorema Pitagoras ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang arsitektur, olahraga, topografi, navigasi, dan banyak bidang yang lainnya. Seperti apa penggunaan Teorema Pitagoras? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, maka berlaku rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Rumus inilah yang dimaksud dengan Teorema Pitagoras. Jadi, dengan Teorema Pitagoras, kita bisa menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus menghitungnya secara langsung. Pada suatu segitiga siku-siku seperti dalam gambar, sisi A adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya, atau sisi terpanjang, atau biasa disebut dengan hipotenusa. Sedangkan sisi B dan sisi C adalah sisi yang menempel dengan sudut siku-sikunya. Sebenarnya, kalian tidak perlu menghafal huruf-huruf pada rumus Teorema Pitagoras ini, karena kan hurufnya bisa diganti, tidak menggunakan huruf A, B, dan C, tapi bisa menggunakan huruf yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah memahami konsep dari Teorema Pitagoras ini. Jadi, sisi terpanjang kalau dikuadratkan sama dengan jumlah dua sisi lain setelah dikuadratkan juga. Untuk memahami Teorema Pitagoras ini, kita harus benar-benar paham tentang hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya atau sisi terpanjang. Maka, pada segitiga KLM, untuk menentukan hipotenusa, kita harus menentukan sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya ada di sini. Jadi, hipotenusanya adalah sisi M. Setelah menentukan hipotenusa, kita dapat menentukan rumus Pitagoras. Pada segitiga KLM, karena hipotenusanya adalah sisi M, maka rumus Pitagorasnya adalah M kuadrat sama dengan K kuadrat plus L kuadrat. Kemudian pada segitiga XYZ, diketahui sudut siku-sikunya adalah, maka sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya yaitu sisi X, sehingga hipotenusanya adalah sisi X. Maka dapat kita tentukan rumus Pitagorasnya adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, setelah memahami hipotenusa ini, kalian jadi lebih mudah kan memahami konsep Teorema Pitagoras. Untuk lebih memperjelas, saya memiliki contoh soal. Yang pertama, tentukan panjang sisi AC pada segitiga ABC
dengan AB 8 cm dan BC 6 cm. Sisi AC adalah hipotenusa, maka berlaku rumus Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka tinggal kita masukkan sisi yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. AC kuadrat sama dengan 100, maka AC sama dengan akar dari 100. AC sama dengan 10 cm, maka panjang sisi AC adalah 10 cm. Kemudian kita perhatikan contoh kedua. Diketahui segitiga KLM dengan panjang LM 12 cm dan panjang KM adalah 13 cm. Tentukan panjang sisi KL. Pada segitiga KLM, hipotenusanya adalah sisi KM. Maka rumus Pitagorasnya adalah KM kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Setelah mengetahui rumusnya, kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya. Sehingga 13 kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah 12 kuadrat. Di sini yang ditanyakan adalah sisi KL. 169 sama dengan KL kuadrat ditambah 144. Maka KL kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Sehingga KL kuadrat sama dengan 25. KL adalah akar dari 25, maka panjang sisi KL sama dengan 5 cm. Lanjut ya, saya memiliki satu contoh soal lagi. Diketahui sebuah bangun ABCD seperti pada gambar. Kemudian sisi AB panjangnya 12 cm, sisi BC panjangnya 9 cm, dan sisi CD panjangnya 8 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang sisi AD. Untuk menentukan panjang sisi AD, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang sisi AC. Kalau kita perhatikan, bangun ABCD adalah dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Langkah pertama, kita mencari panjang sisi AC dari segitiga ABC. Di sini AC adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya, maka AC adalah hipotenusa. Sehingga dapat diambil rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Setelah itu masukkan angka-angkanya. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. AC kuadrat sama dengan 225. Maka AC adalah akar dari 225. Sehingga ketemu sisi AC panjangnya 15 cm. Setelah sisi AC diketahui, maka kita dapat menentukan sisi AD. Kita sekarang perhatikan segitiga ACD. AD adalah hipotenusa karena dia berseberangan dengan sudut siku-sikunya, sehingga diperoleh rumus AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Langsung kita hitung. AD kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka sama dengan 225 ditambah 64. Kita jumlahkan, AD kuadrat sama dengan 289. Maka AD adalah akar dari 289. Setelah kita hitung ketemunya AD sama dengan 17 cm. Nah, setelah itu kita sudah bisa menentukan panjang sisi AD yaitu 17 cm. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Materi teorema Pitagoras tentang menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Saya ingatkan lagi, jangan hafalkan rumusnya, tapi pahami konsepnya. Hipotenusa adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya, atau sisi terpanjang. Nah, hipotenusa ini, atau sisi terpanjang dari suatu segitiga siku-siku, kalau dikuadratkan, sama dengan jumlah dua sisi yang lain setelah dikuadratkan juga. Oke, bisa dipahami ya? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.